Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nur Haji, petugas kesehatan Haji Ebat Group sejak tahun 2019. Ibadah haji merupakan ibadah fisik yang membutuhkan stamina yang baik. Dalam hal ini, pemerintah menerapkan atau menentukan syarat istitoah kesehatan haji bagi calon jamaah haji. Dan tidak hanya itu saja, tentu kita berharap semua jamaah haji bisa berangkat haji dalam kondisi stamina yang bagus, dalam keadaan yang sehat, dan kalau toh misalnya ada penyakit itu bisa terkendali sehingga tidak berisiko bagi kesehatan dan bahkan bisa menjalankan ibadah haji dengan nyaman, bisa menikmati seluruh ibadah sehingga bisa berharap kita mendapatkan haji yang mabrur. Pada bulan Mei dan Juni di Mekah maupun Madinah, suhu pada siang hari berkisar antara 40 bahkan bisa sampai 46 derajat Celcius, sementara pada pagi hari antara 25 sampai dengan 8 derajat Celcius. Dan yang paling berbeda dengan di Indonesia adalah kelembapan udara yang sangat rendah. Cuaca ekstrim baik suhu maupun kelembapan udara yang sangat berbeda ini tentu sangat mempengaruhi ketahanan tubuh kita yang di Indonesia yang biasanya suhunya cukup nyaman dan kelembapan udaranya pun juga cukup tinggi. Faktor-faktor resiko bagi kesehatan selama kita menunaikan ibadah haji diantaranya adalah yang pertama faktor aktivitas fisik, di mana ibadah haji ini kita banyak melakukan perjalanan, berjalan kaki sampai puluhan kilometer kalau di total. Kemudian yang kedua, cuaca yang ekstrim dengan suhu panas dan kering. Berikutnya lagi, bila seseorang atau jamaah sudah mempunyai penyakit bawaan atau penyakit yang diderita sejak sebelum berangkat. Kemudian banyaknya jumlah jamaah, jutaan orang yang berkumpul, dan tentu saja juga adanya faktor lingkungan sosial yang baru. Hal-hal ini mempengaruhi tingkat kesehatan bagi para jamaah haji semuanya. Beberapa risiko penyakit akibat aktivitas fisik yang berat pada saat kita menunaikan ibadah haji diantaranya adalah kelelahan, kemudian nyeri otot dan sendi, tekanan darah bisa naik, bisa terjadi dehidrasi manakala kita kurang minum, kemudian bisa juga terjadi gangguan mental emosi, dan tentu saja bisa berpengaruh atau menurunkan imunitas tubuh kita. Perlu kita melakukan antisipasi atau persiapan untuk menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh kita sejak jauh-jauh hari sebelum kita berangkat beribadah haji. Di antaranya adalah yang pertama tentu kita perlu latihan fisik. Yang paling utama adalah berjalan kaki dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh, misalnya antara 4 sampai 5 km. Lakukan rutin, misalnya seminggu 1 kali atau 2 kali, dan idealnya justru kalau bisa dalam 1 minggu 3 kali. Kemudian kita juga perlu melakukan antisipasi untuk mengendalikan penyakit-penyakit bawaan. Misalnya bagi yang menderita diabetes mellitus ataupun hipertensi dan penyakit-penyakit kronis yang lain, itu perlu penyakitnya dikendalikan, berobat rutin sehingga tidak membahayakan. Risiko penyakit akibat cuaca yang ekstrim yang paling sering terjadi adalah infeksi saluran pernafasan, ya, radang tenggorok, batuk, pilek, itu yang paling sering diderita oleh jamaah haji. Risiko yang paling berat adalah bisa terjadi dehidrasi yang parah sehingga terjadi heat stroke, di mana bila terjadi heat stroke ini mudah menimbulkan kefatalan. Untuk mengantisipasi risiko karena cuaca yang ekstrim, diantaranya adalah perbanyak minum air putih, sedikit-sedikit tapi sering, menghindari terik matahari langsung, kemudian menyemprotkan air pada saat kita terpapar sinar matahari, mencukupi asupan vitamin dari buah-buahan maupun makanan yang cukup, kemudian menggunakan pelembab atau pelindung kulit
dan termasuk memakai alas kaki yang baik supaya terhindar dari luka bakar ketika menginjak lantai yang panas. Penyakit-penyakit bawaan yang biasanya sering diderita oleh jamaah haji diantaranya adalah hipertensi, diabetes mellitus, penyakit paru obstruktif termasuk asma, di mana penyakit-penyakit tersebut bila tidak dikendalikan dengan baik bisa berakibat fatal karena ditambah dengan risiko-risiko yang sudah disebutkan sebelumnya. Penyakit-penyakit bawaan lain yang sering juga terjadi dan bisa mengganggu diantaranya adalah gangguan asam lambung, gangguan nyeri otot dan sendi, serta penyakit-penyakit metabolik yang lain. Beberapa penyakit infeksi tidak bisa masuk ke Arab Saudi, contohnya misalnya infeksi tuberkulosa, HIV/AIDS yang tidak terkendali, di mana hal ini perlu kita antisipasi untuk melakukan deteksi dini dan pengobatan yang tepat sebelum berangkat, sehingga pada saat kita melakukan medical check up yang terakhir yang akan menjadi persyaratan untuk ketentuan istitoah sudah diketahui sebelumnya, jauh-jauh hari sudah dilakukan pengendalian sehingga memenuhi syarat istitoah kesehatan haji. Berbicara istitoah kesehatan haji, ada beberapa istilah atau kategori yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu memenuhi syarat istitoah kesehatan. Yang kedua, istitoah dengan pendampingan. Yang ketiga, tidak istitoah sementara. Dan yang keempat, dinyatakan tidak istitoah. Bagi jamaah yang memenuhi syarat istitoah, penting untuk tetap menjaga kesehatannya agar misalnya tidak terjadi cedera menjelang berangkat, tidak terjadi infeksi penyakit yang berbahaya, dan tentunya harus tetap melaksanakan vaksinasi, di mana vaksinasi ini ada vaksinasi yang diwajibkan oleh pemerintah Saudi yaitu meningitis dan polio, dan juga ada vaksinasi yang dianjurkan karena risiko-risiko penyakit, yang mana yang paling dianjurkan dalam hal ini adalah vaksinasi influenza dan vaksinasi pneumonia. Yang dinyatakan dalam kategori istitoah dengan pendampingan, baik itu pendampingan dengan obat, pendampingan dengan peralatan kesehatan, atau pendampingan dengan manusia atau orang lain, maka jamaah haji perlu menyiapkan kepentingan-kepentingan untuk pendampingan tersebut agar bisa menunaikan ibadah haji dengan baik. Salah satu contohnya yang paling sering adalah obat-obat seperti suntikan insulin, kemudian misalnya harus menggunakan kursi roda atau alat-alat bantu kesehatan lainnya. Ini perlu dibawa ketika menunaikan ibadah haji. Bagi jamaah yang dimasukkan dalam kategori ketiga, yaitu tidak istitoah kesehatan untuk sementara. Ini poin yang paling krusial dan penting untuk kita melakukan screening atau deteksi dini jauh-jauh hari sebelum berangkat. Karena pada dasarnya untuk penyakit-penyakit yang masuk kategori tidak istitoah sementara ini bisa diupayakan, dikendalikan atau bahkan disembuhkan sebelum kita menunaikan ibadah haji. Contohnya di sini adalah penyakit hipertensi maligna atau hipertensi berat. Itu dengan pengobatan yang baik bisa terkendali sehingga hipertensinya menjadi hipertensi yang gradasinya lebih rendah atau bahkan bisa tekanan darahnya normal. Demikian juga penderita diabetes mellitus yang selama ini belum memerlukan pengobatan yang baik sehingga tidak terkendali, di mana kelihatan dari pemeriksaan HbA1c-nya 8 atau bahkan lebih. Pemerintah menerapkan persyaratan istitoah untuk ini, yaitu tidak boleh di atas 10%, kalau bisa di bawah 8%. Nah, untuk kondisi itu waktunya masih cukup untuk melakukan pengobatan yang teratur. Demikian juga untuk penyakit-penyakit yang lain, baik itu yang sifatnya metabolik atau penyakit fisik seperti radang sendi, gangguan lambung dan sebagainya, diupayakan supaya bisa dikendalikan. Apalagi penyakit-penyakit keganasan ya seperti kanker ataupun misalnya ada gagal ginjal, segera untuk melakukan terapi-terapi agar memenuhi persyaratan yang semula tidak istitoah menjadi istitoah. Untuk kondisi yang keempat yaitu Sisko Hadkes menyatakan tidak istitoah kesehatan haji. Nah, ini tentu menjadi dilema yang berat karena memang secara persyaratan kesehatan tidak bisa atau tidak boleh berangkat menunaikan ibadah haji.
di mana hal-hal yang berikut ini yang bisa menjadi tidak istitoah, yaitu kondisi klinis yang mengancam jiwa. Contohnya adalah gagal jantung grade 4, gagal ginjal kronis grade 4 dan 5, stroke, perdarahan yang luas, kemudian penyakit HIV, AIDS yang stadium 4 atau stadium akhir. Kemudian juga ada gangguan jiwa yang berat, yaitu schizofren, psikosis, demensia, atau retardasi mental. Kemudian penyakit-penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Di antaranya contohnya adalah TBC, multiple drug resistant atau totally drug resistant, di mana itu membutuhkan pengobatan-pengobatan yang sangat lama dan sulit untuk diharapkan sembuh dalam durasi waktu yang singkat. Kemudian juga keganasan atau penyakit kanker stadium akhir, ini juga dinyatakan tidak bisa memenuhi syarat istitoah. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan ibu-ibu, yaitu terkait dengan pengaturan siklus haid. Nah, waktunya masih cukup sehingga kami berharap kalau nanti ingin berkonsultasi terkait dengan pengaturan siklus haid ini sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari sehingga memudahkan untuk membuat planning pengaturan dan memilih metode-metode pengaturan haid, di mana masing-masing orang, masing-masing ibu itu punya risiko kesehatan yang berbeda-beda. Ada yang mayoritas sehat walafiat, alhamdulillah, biasanya mudah diatur. Kemudian ada juga yang ada gangguan-gangguan haidnya itu sudah mulai tidak rutin, tidak normal, atau bahkan misalnya pernah menderita penyakit-penyakit tertentu. Semuanya ini memerlukan pertimbangan-pertimbangan, sehingga metode yang kita pilih manakala berkonsultasi jauh-jauh hari itu lebih leluasa membuat pilihan-pilihan dan mengatur waktunya untuk kapan dimulai pengaturan siklus haidnya. Jadi saya berharap nanti untuk ibu-ibu bisa menghubungi nomor kami untuk berkonsultasi ataupun dengan dokter pribadinya. Kaitannya dengan ini tentu akan dipaskan dengan jadwal di mana masing-masing nanti jadwalnya barangkali berbeda-beda pada saat seseorang harus suci baik dari hadas gitu. Kondisi individu yang berbeda-beda itu membuat cara pengaturannya pun berbeda-beda. Pemilihan metode dan pemilihan obat untuk mengatur haidnya pun bisa berbeda-beda. Dan hal ini dimudahkan manakala pengaturan waktunya masih jauh-jauh hari. Tanggal pengaturan nanti itu disesuaikan dengan jadwal keberangkatan, di mana ada waktu-waktu tertentu harus bebas haid atau harus suci. Contohnya adalah pada saat kita harus menjalankan tawaf, di antaranya pada saat umroh wajib, pada saat ifadah, dan pada saat tawaf wada. Itu waktunya tertentu sehingga pada saat waktu-waktu tersebut diupayakan bisa suci. Untuk mengatur waktu atau siklus haid ini kita biasanya menggunakan hormonal. Di antaranya adalah bisa dengan suntik hormon agonis GnRH. Nah, ini memerlukan waktu yang cukup untuk melakukannya, sehingga yang ini bukan pilihan manakala konsultasinya nanti sudah mepet-mepet. Kemudian penggunaan pil. Nah, pil di sini atau pil hormon ini ada yang hormon yang sifatnya tunggal, progesteron saja, atau hormon yang ganda, yaitu estrogen dan progesteron. Tidak dianjurkan untuk menggunakan suntik KB yang 1 bulan ataupun yang 3 bulan, kecuali untuk yang memang sudah terbiasa atau memakai metode kontrasepsi tersebut. Namun itu juga perlu dievaluasi apakah dengan suntikan contohnya yang 1 bulan masih datang haid terus-menerus atau tidak. Nah, itu nanti perlu apakah juga metodenya itu diganti dengan metode yang lain. Konsultasi untuk mengatur haid, kapan mulai pengaturan, apa obatnya, anjuran konsultasi ini tentu dilakukan lebih awal lebih baik ya, dan mohon nanti pada saat berkonsultasi itu memberikan data siklus haidnya 3 bulan yang terakhir dan data-data kesehatan atau riwayat kesehatannya harus disampaikan supaya kita bisa memilih metode
ataupun pilihan hormonalnya sesuai kebutuhan yang kita harapkan, yang tentu yang paling aman dengan efek terapi yang paling baik. Demikian Bapak Ibu jamaah haji yang kami muliakan, hal-hal yang kami sampaikan dalam acara kali ini. Untuk lebih detailnya bisa berkonsultasi secara langsung maupun nanti juga akan kami sampaikan pendalaman dalam materi manasik kesehatan haji di waktu-waktu yang berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.